Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan podcast Sempu seri Jos Jagongan Oras Paneng. Perkenalkan saya Ati, host Jos Jagongan Oras Paneng. Kali ini kita kedatangan narasumber dari Grand Rohan Jogja, Pak Asmoro Handrianto. Maaf, penyebutan namanya ini keliru ya Pak ya. Pak Asmoro Handrianto, panggilannya Pak Aan. Selamat siang Pak Aan. Selamat siang Bu Ati. Apa kabar Bu Ati? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Pak Aan sendiri? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, Sobat Jos, kita kedatangan narasumber yang mungkin tidak mudah untuk mendatangkan beliau ke Badan Diklat DIY. Beliau sudah malang melintang di dunia perhotelan dan saat ini beliau menjabat sebagai General Manager Grand Rohan Jogja. Sudah 24 tahunan mungkin ya Pak ya, bermalang melintang di perhotelan. Dari Hotel Yogyakarta Plaza Hotel, Melia Purwosari, Grand Aston, Royal Ambarukmo, Alana Hotel dan lain-lain. Mungkin Pak Aan ini saya rasa sangat expert dan ahli banget ya di bidang perhotelan, khususnya untuk layanan tamu. Kita pengen belajar nih Pak terkait dengan pengalaman Bapak mengelola hotel. Kita datang ke hotel itu serasa raja ya, disambut dengan penuh hormat dan juga tempat kamarnya bersih, rapi dan mungkin juga pelayanan yang excellent yang kami terima. Boleh diceritakan sedikit Bapak mengapa kalau hotel bisa melakukan seperti itu? Kami sebagai yang memiliki asrama terkait dengan kediklatan ini juga ingin meniru ataupun setidaknya bisa istilahnya mendekati dengan layanan di hotel. Monggo Bapak bisa diceritakan Pak. Terima kasih Bu Ati. Alhamdulillah atas waktu dan kesempatannya bisa diundang ke sini. Temanya tadi mengenai layanan prima di hotel ya Bu. Ya, betul. Kemudian di siang hari ini itu ternyata di Bandiklat punya acara podcast namanya Jos ya Bu. Ya betul, Jagongan Oras Paneng. Betul. Silakan diminum Bu biar nggak sepaneng. Monggo Bapak. Kalau Ibu Jos berarti saya apa ini? Saya jus ya Bu. Apa itu Pak jus? Jus buah Bu kayaknya. Oh. Wah ini kode ini, belum ada jusnya soalnya. Matur nuwun Bu. Alhamdulillah cukup paham. Iya. Jadi Bu, terima kasih nih Bu, kesempatan yang luar biasa bisa saya diberi momen untuk bisa sharing di sini. Alhamdulillah tadi sudah jalan-jalan sama Bu Ati. Saya dulu ke sini, saya agak lupa berapa tahun yang lalu, tapi nggak sampai ke dalam. Ternyata, hanya di depan aja hanya Pak? Di depan saja Bu, jadi belum sampai meresani seperti apa produknya yang ada. Karena by the way, yang namanya hotel itu atau mungkin ya kita istilahkan sama nggih antara hotel dengan Bandiklat Asrama ini ada dua hal utama Bu. Yang pertama adalah produk, yang kedua hospitality, nggih. Jadi kalau kita lihat dari produknya, kalau hotel atau asrama yang jelas pasti kamar, kemudian ada area lobby, ada area biasanya kalau hotel atau asramanya memang konsepnya MICE, meeting, insentif, conference dan exhibition, tentu ada ruangan-ruangan meeting begitu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya pasti ada beberapa public area yang ada di supporting di sana, baik mau parkirannya, mau akses-akses yang lain. Nah, sekilas tadi melihat sebenarnya potensi yang bisa dikembangkan di sini bagus banget. Dari sisi areanya sudah cukup nyaman, hijau, segar. Berada di puncak gunung, Pak. Gunung ya Bu, ini ketinggian 1000 sekian mdpl gitu kayaknya. Jadi segar Bu di sini suasananya, bisa terbangun. Setidaknya itu jadi value yang penting karena apalagi ini di sini ada untuk pelatihan dan pendidikan dan pelatihan gitu. Jadi perlu atmosfer yang bagus. Jadi tinggal dikembangkan untuk beberapa produk yang lain. Nah, tadi ini yang sekilas gambaran mengenai Bandiklat. Kemudian sebenarnya seperti apa sih pengelolaan yang
tepat untuk memanage operasional secara maksimal nggih. Memang yang tadi saya sampaikan, produk adalah salah satu value, salah satu unggulannya. Tentunya yang namanya kamar harus nomor satu adalah bersih ya Bu. Bersih itu nomor satu, kemudian kenyamanan, kemudian fasilitasnya. Di kami room itu juga tentunya nanti akan meningkatkan appreciation tamu terhadap value yang kami punya. Kalau di hotel kami kan mindsetnya adalah bisnis ya Bu. Jadi kami profit oriented betul. Jadi kami memanage-nya itu endingnya, visinya, base-nya adalah tetap profit ya. Kemudian supportnya dari produk tentunya adalah hospitality-nya. Nah, pelayanan ini juga tidak kalah penting Bu, karena justru kadang-kadang tamu itu menilai sesuatu dari layanannya. Karena ini yang tidak dapat dilihat tapi bisa dirasakan secara dalam ya Bu. Intangible kalau kami bahasakan. Jadi sesuatu yang bisa dirasakan dan nilainya lebih tinggi daripada hanya sekedar yang bisa dirasakan secara indera kita. Nah, untuk meng-create itu hotel dan asrama itu mungkin sama Bu. Kami tidak bisa bekerja sendiri Bu. Jadi kami harus punya tim yang terstruktur dari mulai level yang paling bawah sebagai eksekutor, kemudian nanti tentunya di atasnya ada level supervisor sebagai yang pengawas, memberikan kontrol dan cek. Kemudian tentunya yang paling tinggi level manager ke atas itu yang membahas mengenai strategiknya, baik planning, kemudian eksekusi dan lain sebagainya. Nah, ini tidak lepas dari sebuah kerjasama tim yang harus solid. Mohon maaf ini kalau sedikit saya korelasi, mungkin sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda untuk memanage baik itu asrama ataupun hotel. Tinggal bagaimana struktur ini bisa kita maksimalkan dengan mengisi orang-orang yang punya kompetensi di sana. Nah, kemarin kita juga sempat ngobrol bahwasanya hotel itu pada poinnya cuma 3 Bu kalau menurut saya, dan ini yang paling basic, yaitu people, kemudian produk, kemudian procedure. Nah, ketika produknya ini sudah ada ya, jadi kita tidak bisa ngapa-ngapain tanpa ada produk. Begitu pula ketika people-nya ada atau SDM-nya ada tapi produknya tidak ada, juga itu tidak bisa ngapa-ngapain. Jadi ini sangat terkorelasi sangat kuat dan ini jadi kuncinya. Dengan produk yang di Bandiklat ini ada, sebenarnya potensinya cukup bagus sekali bisa dikembangkan. Bahkan ini bisa melebihi dari hanya sekedar asrama, karena dengan area yang luas hampir sekitar 5 hektar dengan lokasi yang sangat sejuk di atas bukit, kemudian masih banyak tempat area terbukanya yang hijau, ini jadi poin unggulan untuk bisa kita inovasikan menjadi suatu produk unggulan yang lain selain kamar. Nah, ini tentu harus di setup dulu Bu, dengan produk yang bagus ini harus dikuatkan dengan people-nya yang bagus. Jadi mau nggak mau kita harus meng-create dulu SDM-nya supaya semua aset yang ada di sini itu bisa termaksimalkan, baik produk kamarnya, kemudian area publiknya atau mungkin gardennya dan sebagainya. Itu kalau bicara mengenai people-nya ya Bu. Kemudian yang tidak kalah penting adalah prosedur. Jadi bagaimana kita harus punya yang namanya SOP, yang namanya PNP, semuanya harus punya dari mulai level paling bawah sampai atas. Dari mulai level yang menjadi eksekutor sampai level yang menjadi seorang planner. Nah, ini harus disinkronisasi bersama-sama, disinergikan sehingga daily base kita untuk memaintain baik tamu, kemudian produk kita sendiri ataupun semua operasional yang ada itu bisa saling mengisi. Ya. Jadi nanti kekuatannya akan tumbuh di situ. Ya, masing-masing punya area dan masing-masing punya prosedur kerja sendiri-sendiri dan tentunya responsible sendiri-sendiri. Nah, itu nanti Bu, wadahnya itu adalah visi. Jadi kita harus punya visi apa yang sama, betul Bu, betul. Dari bawah sampai atas. Jadi nanti tinggal yang atas menerjemahkan ke bawah, kemudian ke bawah tinggal mengeksekusi. Kurang lebih seperti itu Bu.
Baik Bapak, panjang lebar sekali penjelasannya Nggih, Bu. dan mungkin saya tertarik dengan tadi ada 3 poin ya Nggih, Pak, people, prosedur dan produk produk ya. nggih. Mungkin kalau saya memandang permasalahan yang ada di Badan Diklat Nggih, DIY terkait pengelolaan asrama, mungkin saya ingin apa istilahnya mengintervensi terkait people ini. Jadi mungkin dari sisi kompetensi iya, teman-teman yang mengelola asrama ini juga harus ditingkatkan ya. Kira-kira dari sisi pengembangan kompetensi para pengelola asrama ini apa yang bisa kita lakukan untuk bisa tadi mewujudkan pelayanan yang memuaskan dari sisi rasa tadi ya Pak ya. iya, Karena kalau rasa itu akan dibawa pulang berkesan itu iya, akan pengen kembali lagi. Nah, itu kan kalau profit oriented cocok sekali ya Pak iya, ya. Itu iya. gimana Pak cara pengembangan kompetensinya? Oke. Bicara mengenai people ya Bu atau SDM, berarti kita bicara mengenai kompetensi dan kapabilitas. Kompetensi yang pertama berhubungan dengan job desk-nya. Kemudian yang kedua kalau bicara mengenai hospitality adalah mengenai unsur karakter ya Bu ya. Karena Karakter personalnya personal maksudnya. karakter betul Bu. Yang dibangun di situ adalah wujud dari sikap hospitality yang dikeluarkan. Jadi Ya betul. keramah tamahan, kemudian grooming itu kalau di bahasa kita Kalau saya taunya kucing yang di grooming. gitu ya. Tapi bukan kucing garong ya Bu, ya. Bukan, kucing beneran. Jadi groomingnya itu supaya secara komunikasinya bisa bagus dengan tamu ya Bu. Ya. Kemudian dari manner adalah perilaku ya, apa gerak badan kita atau gesturnya kita. Ya, gestur. Nggih. Jadi ini kelihatan simpel ya Bu, tapi by the way ini adalah basic ketika kita melakukan sebuah tindakan pelayanan. Nah, mungkin tidak semua orang punya performan kecakapan secara tubuh, tapi ketika gesturnya bisa maksimal, groomingnya bagus, itu akan kenyamanannya akan muncul dan ini yang dibutuhkan tamu. Itu perlu dilatih nggak Pak? Perlu Atau dilatih, itu Bu. cuman tumbuh alamiah? Sebenarnya Jogja itu Bu, masyarakatnya itu atau Jawa nggih, terutama Ya. Jogja, itu sudah dikaruniai sikap ramah tamah dan Budaya ya. budaya yang sopan santun yang cukup bagus Ya. Bu. Jadi makanya ketika saya marang melintang di hotel itu banyak teman-teman yang luar Jogja seneng banget punya karyawan orang Jogja karena hospitality-nya sudah ada, sudah Tinggal dikembangkan nggih ya, Bu. Pak, ya. Basic hospitality itu udah punya, tinggal bagaimana kita memaksimalkan. Mungkin ya beda sama teman-teman yang daerah lain ya, mungkin memang karakternya beda-beda. Karakter. Nggih, beda-beda. Jadi di Jogja ini sebenarnya bagus Bu. Tinggal bagaimana kita memunculkan. Karena kalau orang Jogja itu terkadang banyak yang masih malu, banyak yang isinan gitu ya Bu. Iya, Unggah-ungguhnya terlalu banget gitu. Nah, untuk mengengage dengan tamu itu kan tidak bisa harus dengan yang pakem gitu ya. Harus kadang-kadang juga santai, relax gitu. Nah, ini yang memang harus disituasikan, dikondisikan. Nah, untuk membuat ini muncul teman-teman memang perlu jam terbang, perlu banyak experience, kemudian tentunya nanti juga akan dinilai ya Bu, diukur, di measure, kemudian ketika sudah terbiasa nanti akan dengan sendirinya muncul dan jadi sudah kayak otomatis begitu Bu. Nah, ini memang perlu ditumbuhkan dan dikeluarkan anak-anak untuk bisa melakukan interaksi hospitality secara maksimal. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah mengenai grooming karena kita perlu berkomunikasi. Kita perlu Berinteraksi ya. Ya Bu, perlu punya bahasa yang bagus, Oh, iya. tutur kata yang sopannya mungkin sudah. Tapi kalau tidak terbiasa kita berbicara dengan orang asing agak sungkan, riskan juga ya Bu. Tamu-tamunya ada yang dari Jadi luar Bu, negeri luar negeri ya. juga. Atau mungkin kalau orang lokal kan kita nggak kenal sebelumnya ya Bu. Untuk memulai pembicaraan kadang-kadang kan masih takut-takut. Ini saya mau ngomong apa dulu ya, Iya, gitu-gitu betul, Bu. betul. Nah, inilah ketika kita menjadi seorang hotelier, seorang yang mempunyai jiwa pelayanan, kita harus sanggup untuk membuat situasi dan kondisi itu nampak smooth dan kalau kita ngobrol ini cair gitu ya Bu. Enak ya, Enak, nyaman nyaman gitu. Nah, inilah yang jadi PR supaya nanti hospitality setnya itu bisa dimaksimalkan untuk teman-teman di bagian terutama di bagian frontliner yang langsung berhubungan dengan komunikasi dengan tamu, guest contact bahasanya Bu. Nah, kemudian yang tidak kalah penting
berhubungan dengan produk itu perlu orang-orang atau SDM yang bisa memaintain produk-produk kita. Jadi tadi ada yang frontliner yang dengan guest contact-nya, kemudian ketika berhubungan dengan produk kita berarti orang-orang yang punya kapasitas untuk memaintain support produk kita. Jadi mau dari kamar berarti main kebersihan. Bagaimana kita harus punya prosedur untuk make up bed, kemudian cara bathroom. masang spray itu juga ada Teorinya Bu, ada teori. Dan itu Bu kalau di hotel kan kami efektivitas waktu itu diperhatikan sekali. Ada dijami gitu Pak. Harus jadi berapa ini, menit selesai gitu. Iya, jadi kami targetnya untuk room attendant itu satu shift, satu orang itu rata-rata mungkin 15, 18 sampai 20 kamar. Iya Bu, jadi dalam satu shift 8 jam itu harus membersihkan sekian kamar tadi itu Bu. Nah ini ketika di kondisi yang biasa, Jogja kan sering high season ya Bu, sering liburan sekolah rame, ini gimana caranya sekian kamar, puluh kamar itu harus siap untuk tamu yang check in, harus siap untuk tamu yang nanti mau stay over gitu Bu. Jadi betul sekali itu Pak. Saya malah ngalami ketika saya memesan kamar saya harus menunggu lama untuk disiapkan kamarnya. Nah ini berarti kecepatan penyiapan kamar ini penting sekali. Betul, ya, Pak. Dan memang itu harus dilatih kan Bu. Nah, harus dilatih. Kemudian sebenarnya tolak ukurnya adalah ya tingkat kebersihan dan kesempurnaan tamu yang kamar yang nanti buat tamu gitu. Betul. Itu juga harus dilatih. Kemudian dari sisi maintenance yang lain seperti electricity Bu. Electricity kita kan banyak ya Bu. Mau AC, mau air panas, mau water heaternya. Kemudian kalau yang bicara mengenai secara lebih detail lagi, kita kan ada water tank yang khusus untuk mensuplai air. Kemudian kita juga punya AC yang memang jadi sumber utamanya gitu tuh memang harus punya orang yang punya kapasitas itu. Belum lagi nanti mengenai misalnya pool itu kan juga nggak boleh yang warnanya hijau, harus bersih, harus clear gitu. Jadi memanage hotel tuh kayak orkestra Bu. Jadi kita jadi arrangernya ya biasanya ya. Nanti ada yang musiknya flute, kemudian ada yang saxophone, ada yang macam dan sebagainya. Jadi inilah keindahan sebuah orkestra yang disajikan untuk konsumen. Jadi semuanya saling melengkapi. Ada yang megang produk, ada yang megang hospitality-nya gitu. Seperti itu gambarannya Bu. Wah, ternyata banyak sekali yang harus kita pelajari ya untuk bisa menyajikan suatu kepuasan pelanggan gitu ya Pak. Kalau di Badan Diklat DIY itu kami itu personil mungkin yang istilahnya menyiapkan kamar itu dilakukan oleh petugas cleaning service Pak. Kemudian untuk terkait dengan kami juga sudah menugaskan petugas untuk menghandle setiap asrama itu penanggung jawabnya siapa, dan dia bertugas juga untuk mengecek kesiapan kamar itu ketika akan ada peserta yang menggunakan asrama tersebut. Nah, kami sebenarnya saya sudah cek ke petugas cleaning itu sudah berapa pelatihan yang diikuti, ternyata sangat jarang. Jadi kami tertarik sekali jika mungkin dari Grand Rohan Jogja ini bisa istilahnya membantu kami untuk bisa meningkatkan kompetensi mereka itu. Kira-kira bagaimana ini Pak? Apakah bisa kita kerjasama untuk ke sana? Iya, insya Allah bisa Bu. Selama ini lembaga yang banyak bekerja sama dengan kami teman-teman dari SMK ya Bu. Oh, SMK. Siswa SMK ya SMK. Karena mereka punya program mungkin sebelum untuk tugas akhir ya. Mereka harus magang ya. Nah, di sanalah teman-teman SMK ini berlatih dan mengekspresikan teori yang dipelajari di sekolah. Ini yang tugas kami untuk membersamai teman-teman SMK, kemudian memberikan ilmu dan lain sebagainya. Nah, ini sudah kita lakukan semenjak kita opening ya Bu. Jadi dan ini memang hal yang lumrah di hotel Bu. Jadi kita punya kerjasama di situ. Nah, tentunya untuk Badan Diklat ini juga kami tidak menutup kemungkinan nanti monggo kita atur Bu skemanya seperti apa. Dan kita sangat senang bisa berbagi ya Bu. By the way, ini ilmu yang sangat bermanfaat. Ini juga sama-sama saling belajar Bu. Nanti mungkin di satu sisi kami juga menemukan hal yang baru yang ternyata lebih bagus kita bisa aplikasikan di hotel, bisa jadi seperti itu dari sini.
Memang tadi itu Bu, apa namanya, untuk memanage atau mengelola sebuah organisasi di hotel memang semuanya sudah harus terstruktur dengan jelas, SOP-nya, job desk-nya masing-masing, supaya tidak apa namanya overlap ya, karena mungkin pekerjaannya hampir sama, tapi kan fungsionalnya beda-beda. Ya, Ada betul. yang sebagai supervisor, ada yang sebagai manajernya, dan tentunya mereka punya kualifikasi yang berbeda-beda juga. Ya, Jadi betul. biar standarisasinya itu terjaga. Nah, ini nanti perlu apa namanya Bu, perlu dirumuskan lagi Kerjasamanya ya, Pak. kerjasamanya nanti boleh Bu, supaya kita juga senang kalau teman-teman Bandiklat ini bisa lebih bagus memberikan pelayanan, produknya juga lebih bersih, kemudian tamu juga nyaman di sini, nah gitu-gitu. Ya. Dan insya Allah nanti bisa kita wujudkan Bu. Teman-teman kami di hotel di Grand Royal juga udah siap. Oh, Biasa apa, ada SMK mengundang, memberi pelatihan di sana. Biasa apa namanya, ada sesi khusus untuk sharing season gitu, kita juga sering datang gitu. Jadi monggo nanti kita atur. Kalau di sini lebih enaknya nanti bisa menyesuaikan dengan kondisi dan produk yang ada. Ya. Jadi nanti ini harus seperti ini, dengan produk yang seperti ini harus kita setup seperti apa gitu. Insya Allah teman-teman bisa. Ya, baik. Terima kasih sekali Pak sudah istilahnya menawarkan kerjasama kepada kami ya. Tapi mungkin permasalahannya di kami adalah bahwa SDM kami itu kalau nanti keluar misalnya magang seperti anak-anak SMK itu juga kami akan apa ya, petugasan di Badan Diklat sebagai petugas cleaning maupun pengelola asrama juga akan terganggu. Mungkin bisa tidak Pak dari ya tadi mungkin dari Grand Rohan ke Badan Diklat untuk memberikan pendampingan mungkin di awal-awal seminggu sekali, 2 minggu sekali gitu ya. Jadi mungkin akan melihat bagaimana pekerjaan dari teman-teman petugas yang mengelola asrama. Dan mungkin yang tadi poin yang saya tangkap adalah bahwa yang paling penting adalah komitmen ataupun pemahaman yang sama terkait dengan apa namanya, komitmen yang sama, visinya yang mau dicapai itu apa. Jadi kita harus sudah memiliki apa namanya visi misi yang sama, kita akan mencapai apa dengan pekerjaan kita ini. Jadi target yang harus dicapai itu harus disepakati bersama, ya, komitmennya harus sama. Gitu. Itu mungkin ya Pak ya. Satu lagi Bu tambahan, memang teman-teman harus dibawa keluar Bu supaya kami istilahkan benchmarking ya Bu. Jadi kami juga sering melakukan hal itu untuk sekalian melihat positioning kita di mana dengan produk yang kita punya ini, sebenarnya berbanding dengan teman-teman hotel lain itu sudah maksimal belum, kemudian ada inovasi-inovasi lain apa yang ada di tempat lain. Jadi biar apa ya Bu, kita itu tidak stagnan di satu produk saja ataupun di satu setapan yang mungkin dirasa sudah bagus tapi ternyata di tempat lain bisa lebih bagus lagi. Nah ini juga saya pikir perlu teman-teman keluar melihat kondisi yang betul Bu, biar mendapatkan insight baru ya. Betul Bu, jadi biar ada insight, kemudian bisa ada wawasan-wawasan yang selama ini tidak didapat di sini ya, seperti itu. Jadi nanti setelah itu kemudian di compile, kemudian titik-titik poinnya yang nantinya akan jadi strong poinnya apa itu udah ketahuan, nanti tinggal kita belajar bersama untuk men-setup di sini seperti itu Bu. Baiklah Sobat Jos, sudah banyak yang kita dengar dari Pak Aan. Mungkin dapat saya simpulkan bahwa dalam pengelolaan hotel maupun asrama kita perlu 3 hal: people, produk, dan juga prosedur. Hal yang paling penting adalah terkait dengan people atau sumber daya manusia yang harus banyak memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk bisa memberikan pelayanan prima yang memberikan kepuasan kepada pelanggan. Baik, mungkin terima kasih Pak, karena waktu juga ya yang membatasi kita untuk bertemu. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Aan di Jos Jagongan Oras Paneng. Mungkin Bapak Ibu Sobat Jos ada yang ingin memberikan usul terkait dengan tema atau materi Jos di masa yang akan datang, kami persilahkan untuk bisa menghubungi kami atau mungkin juga nanti bisa nulis di kolom komentar ya. Oke, jangan lupa simak Jagongan Oras Paneng berikutnya dan yang tentunya tidak kalah menarik. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan komen.
Baiklah Pan, mari kita akhiri untuk podcast Jos kali ini dengan salam Jos bersama-sama. Jos, jagongan ora sepaneng. Tapi saya sepaneng.